Bukti sendiri yang diamankan dari pelaku itu ada 8. Yang pertama sepeda motor merek Yamaha NMAX. Yang kedua satu buah kunci kontak. Terus Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Puslap 4 temukan 17 tandon air diduga tempat menimbun BBM ilegal. Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan melakukan olah tempat kejadian perkara lokasi kebakaran tangki BBM di Kelurahan Sumberjo, Kemiling, Bandar Lampung pada Jumat 2 Juni 2023. Hasilnya, Puslapor mendapati belasan tandon air yang diduga dijadikan tempat menimbun BBM ilegal di lokasi kebakaran di Kemiling, Bandar Lampung. Pantauan Tribun Lampung, tim Puslap 4 Polda Sumsel tiba di lokasi kebakaran di Kemiling, Bandar Lampung sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tim tersebut berjumlah 4 orang dengan didampingi 2 orang personil Inafis Polresta Bandar Lampung. Setibanya di lokasi, sejumlah petugas tersebut langsung melakukan olah TKP di lokasi gudang yang diduga menjadi tempat menimbun BBM ilegal. Olah TKP sendiri berlangsung selama lebih kurang 1,5 jam dan selesai sekira pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Kasubdit Fiskom Bitlab 4 Polda Sumsel AKBP Aryo Hartawan mengatakan, dari olah TKP tersebut pihaknya mengamankan sejumlah barang bukti. Menurut AKBP Ari, pihaknya pun menemukan bangkai mesin pompa air yang diduga dijadikan sebagai alat untuk melakukan kencing BBM. Selain itu, pihaknya juga menemukan 17 unit toren air ukuran 1000 liter di lokasi. Selanjutnya, pihaknya akan membawa sejumlah barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik. Tak pamit pergi dari rumah, wanita muda asal Pesawaran ditemukan pingsan di pintu tol. Seorang wanita muda ditemukan pingsan di pintu tol Kalianda, Lampung Selatan pada Jumat 2 Juni 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Adapun wanita muda yang ditemukan di pintu tol Kalianda, Lampung Selatan itu sempat buat geger warga gegara videonya pingsan beredar di aplikasi WhatsApp. Dalam video berdurasi 2 menit 48 detik tersebut, terlihat sesosok wanita memakai baju putih celana jeans warna biru ditutupi koran terbaring di pinggir jalan dekat pintu tol Kalianda, Lampung Selatan. Sesosok wanita pingsan itu ditemukan warga yang sedang melintas pintu tol Kalianda. Lalu warga menelpon pihak kepolisian untuk mengevakuasi tubuh korban yang masih hidup dan mengantarkannya ke RSUD Bob Bazar. Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin mengatakan saat melakukan pengecekan TKP di pintu tol Kalianda, Desa Canggu, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan ditemukan seorang perempuan terbaring. Saat ditemukan oleh warga, wanita tersebut dalam keadaan tidak sadarkan diri atau pingsan. Setelah mendapat laporan tersebut, anggota piket Polsek Kalianda mendatangi TKP dan anggota langsung membawa wanita menggunakan mobil ambulans milik tol ke RSUD Bob Bazar. Setelah dilakukan penanganan medis, wanita tersebut pun akhirnya sadar. Dalam pengakuannya, wanita itu mengaku dirinya pergi dari rumah pada Senin 15 Mei 2023 sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat tanpa berpamitan dengan pihak keluarga. Lalu yang bersangkutan mengaku memiliki sakit lambung dan sudah 1 minggu belum makan hingga pada hari ini yang bersangkutan ditemukan di pintu tol Kalianda. Kemudian anggota menghubungi Babin Kamtibmas, keluarga dan aparat desa Gunung Sugi, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran.
Pihaknya pun masih menunggu keluarga wanita yang sedang dalam perjalanan untuk menjemput yang bersangkutan. Edwin mengatakan untuk penyebab kenapa wanita tersebut bisa terbaring, pihaknya masih menunggu kedatangan pihak keluarga untuk dimintai keterangan. Saat ini wanita tersebut masih di RSUD Bob Bazar menunggu keluarga menjemput. TBSC terjunkan 28 perenang di ajang Wali Kota Bandar Lampung Cup. Tagamus Blessing Swimming Club atau TBSC menerjunkan 28 perenangnya di kejuaraan Wali Kota Bandar Lampung Cup. Kejuaraan Wali Kota Bandar Lampung Cup ini akan berlangsung pada 23 hingga 25 Juni 2023 di kolam renang Pahoman, Bandar Lampung. Dari 28 atlet terdapat 12 perenang TBSC yang ikut kategori antar klub renang sepulau Sumatera. Sedangkan kategori pelajar hanya diikuti perenang di seluruh Provinsi Lampung. Hermono, selaku pelatih kepala TBSC mengatakan mereka sudah mempersiapkan diri sejak bulan April lalu. Ia menjelaskan biasanya dalam satu minggu atletnya berlatih 4-5 kali. Perenang TBSC mengikuti semua nomor yang diperlombakan, yakni gaya dada, gaya bebas, gaya kupu-kupu, dan gaya punggung. Hermono mengatakan nantinya di kategori atlet ini hanya mengikuti di nomor medium ke bawah. Untuk nomor 400 hingga 800 meter, dirinya belum bisa mendaftarkan atletnya. Hal itu dikarenakan atlet di Kabupaten Tagamus memang masih minim pengalaman. Hermono pun berharap anak asuhnya dapat berlaga dengan baik di kejuaraan tersebut dan bisa mendapatkan banyak medali. Ia memprediksi TBSC bisa meraih sedikitnya 5 medali. "600 mobil ikut lomba drag race di jalan bekas Terminal Betan Subing, Lampung Tengah. Jalan masuk bekas Terminal Betan Subing kembali digunakan sebagai lokasi balap atau drag race dan drag bike. Kali ini, sebanyak 600 mobil diadu kecepatannya untuk memenangkan hadiah Drag Race Championship 2023 Lampung Tengah. Selain disambut antusiasme para pembalap dan pecinta otomotif, banyak pembalap berharap kepada pemerintah untuk dibuatkan sirkuit permanen. Eki selaku salah satu peserta dari Kota Bumi, Lampung Utara mengatakan dirinya sudah menggeluti olahraga drag race selama 3 tahun dan kini ia turut serta dalam adu balap mobil di Lampung Tengah. Bermula dari hobi balap, dirinya mencari pengalaman dengan ikut serta di berbagai kejuaraan drag race. Secara keseluruhan, dirinya sangat berterima kasih adanya wadah bagi para pembalap untuk menjalankan hobinya. Selain didukung pemerintah, berkumpulnya para pembalap ini dijadikan sebagai ajang silaturahmi dan juga sharing seputar otomotif. Namun ada beberapa koreksi dirinya selaku pembalap drag race untuk event balap berikutnya. Salah satunya adalah trek pacu balap yang hanya 1 jalur. Dengan penilaian yang hanya adu catatan waktu finish, Eki ingin kedepannya lebih baik lagi. Sedangkan sebagai peserta yang ingin berkompetisi, dirinya pun ingin memacu mobilnya bersama dengan pesaing di sebelahnya. Dirinya pun berharap untuk event mendatang agar menggunakan 2 trek pacu, agar ada semangat untuk berkompetisi tidak hanya melaju sendirian. Betul-betul akan bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat kita yang ada di Lampung Tengah ini. Harapan saya dengan adanya acara ini ke depan semakin bisa mengarahkan para pemuda-pemuda kita, para pecinta-pecinta yang hobi dengan drag race maupun drag deck ini agar lebih terarah ke depannya ya. Dan mudah-mudahan satu harapan saya dengan acara kita hari ini, sukses penyelenggaraannya, sukses prestasinya, sukses juga dalam hal-hal yang lainnya. Dan tentu harapan saya apa yang kita lakukan pada hari ini juga berdampak secara ekonomi yang bisa dirasakan langsung oleh seluruh warga masyarakat kita yang ada di sekitar Betan Subing ini ya. Dan insya Allah juga keluarga besar saya yang hadir pada hari ini, Betan Subing ini ke depan akan kita jadi pusat pendidikan, pusat ekonomi ya. Dan insya Allah nanti sebentar lagi tahun depan mungkin Kodim kita sudah berada di areal Betan Subing ini. Dan insya Allah juga segera mungkin bahwa lahan yang ada di Betan Subing ini seluas 5 hektar kita sudah hibahkan untuk Universitas Lampung yang akan kita dirikan di Kabupaten Lampung Tengah ini. Begitu pula areal terminal yang ada
Ini juga sudah kita komunikasikan dengan beberapa pusat agar ke depan bisa difungsikan sebagaimana mestinya, dan insya Allah ini juga akan bisa menjadi sarana untuk para pemuda-pemuda kita untuk olahraga mobil dan motor yang kita cintai ini ya. Polisi beberkan kronologi perampokan dan penculikan yang terjadi di Tulang Bawang, Lampung. Polres Tulang Bawang menggelar konferensi pers penangkapan pelaku kasus perampokan disertai dengan penculikan dan juga pembunuhan yang terjadi di Kampung Moris Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, Lampung. Dalam konferensi pers itu, pihaknya kembali menjelaskan motif dan kronologi kejadian berlangsung hingga mengakibatkan satu korban meninggal dunia. Kasus ini diketahui terjadi pada Senin 22 Mei 2023 lalu, sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat di rumah Mustam yang berprofesi sebagai tani warga Kampung Moris Jaya. Kapolres Tulang Bawang AKBP Jibrail Bataawi menjelaskan, Mei Subeki yang merupakan pelaku pencurian disertai pembunuhan pada korban Warsi berhasil ditangkap pada Kamis 1 Juni 2023 lalu sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pengungkapan itu berhasil dilakukan TK 308 Presisi Polres Tulang Bawang bersama dengan Polda Lampung. Ia menjelaskan Mei Subeki berprofesi wira swasta dan merupakan warga Kampung Moris Jaya. Pelaku melakukan aksinya dengan tujuan untuk mencuri sepeda motor Honda Beat milik korban. Namun karena diketahui oleh korban keberadaannya, membuat pelaku akhirnya melakukan kekerasan hingga membuat Warsih meninggal dunia. Kapolres juga menjelaskan pelaku melancarkan aksinya saat suami korban Mustam berangkat pergi ke masjid untuk melaksanakan salat subuh. Pelaku langsung menuju ke rumah dan masuk ke dalam rumah korban melalui pintu samping yang ada di bagian dapur. Karena diketahui keberadaannya oleh Warsih, pelaku pun langsung menyekap dan merobohkan korban. Karena panik, pelaku bergegas mencari kunci mobil, kemudian langsung memasukkan korban ke dalam mobil dan membawanya ke arah Kampung Penawarjo. Usai menurunkan korban di semak-semak, pelaku pun bergegas membawa mobil hasil curian ke kontrakan temannya untuk melepas plat nomor. Setelah meninggalkan kendaraan di pasar, pelaku pun kembali ke rumah orang tuanya yang berada di Kampung Moris Jaya. Kedatangan pelaku itu dilakukan guna mengambil sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam untuk kembali ke lokasi semak-semak tempat pelaku membuang korban. Kini pelaku sudah ditahan di Mapolres Tulang Bawang dan dikenakan pasal 365 ayat 3 KUHP. Mei Subekti, pelaku perampokan dan penculikan Warsih warga Kampung Moris Jaya ini ternyata adalah seorang residivis. Pelaku sudah 3 kali melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di beberapa lokasi. Korban sendiri adalah istri dari pelapor yang bernama Warsih binti Gimin, umur 47 tahun, dengan barang bukti. Ada 3 barang bukti dari korban. Untuk yang pertama, kendaraan roda 4 merek Toyota Avanza warna putih. Terus yang kedua, 1 lembar STNK kendaraan roda 4 Toyota Avanza. Yang ketiga, 1 buah kunci kontak dengan logo merek Toyota warna silver. Barang bukti sendiri yang diamankan dari pelaku itu ada 8. Yang pertama, sepeda motor merek Yamaha NMAX. Yang kedua, 1 buah kunci kontak. Terus yang ketiga, 1 lembar STNK. Yang keempat, 1 unit handphone Android merek Oppo. Yang berikut 1 buah jaket warna abu-abu. Yang berikut 1 buah tas ransel, 1 buah sandal Western Seafood. Trisecond Mall Bumi Kedaton beri diskon hingga 50%. Trisecond Mall Bumi Kedaton beri promo yang berlangsung hingga 30 Juni 2023. Kepala Toko Trisecond Mall Bumi Kedaton, Safarudin, mengatakan promonya adalah beli 1 harga normal, tapi jika beli 2 atau lebih, diskon 20% per item.
Promo ini berlaku untuk atasan, celana, dan juga tas terbaru. Selanjutnya ada diskon hingga 50% untuk atasan, celana, tas, dan sepatu tertentu. Ada juga sepatu yang mendapat harga spesial hanya Rp280.000 hingga Rp350.000. 3 Second Mall Bumi Kedaton adalah toko yang menjual fashion khusus untuk pria. Produk fashion ini diantaranya ada kaos, kemeja, celana jeans, celana chino, sweater, hoodie, dan sepatu. Selain itu ada juga aksesoris berupa topi dan tas. Dan semua fashion dan aksesoris adalah fashion dan aksesoris kekinian yang dijamin akan disukai penggunanya. Selain itu, fashion dan aksesoris ini juga adalah fashion yang berkualitas dan awet. Jadi, kalau Tribuners membeli fashion dan aksesoris di 3 Second Mall Bumi Kedaton, jangan khawatir fashion dan aksesoris akan cepat rusak atau warnanya cepat pudar. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan terupdate lainnya seputar peristiwa yang terjadi di Provinsi Lampung hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Saya Mutiara mohon pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.